Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Siti Munwarah dengan nomor induk mahasiswa 2301 0401 0162. Kali ini saya membuat video dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SSOS tentang materi ilmu dakwah. Berikut adalah mind mapping yang sudah saya buat, dan mind mapping inilah yang akan menjadi acuan untuk penjelasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Yang kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lainnya. Yang ketiga, paradigma ilmu dakwah. Keempat, macam model pendekatan media dan metode dakwah. Yang keenam, ada faktor hidayah dalam dakwah. Yang terakhir ada efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Masuki pembahasan pertama, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Yang pertama ada landasan ontologis dakwah. Dalam perspektif ontologi, ilmu dakwah dianggap sebagai proses interaksi unsur-unsur dakwah terdiri dari realitas dakwah. Objek formal ilmu dakwah terdiri dari realitas dakwah berupa proses interaksi unsur-unsur dakwah. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu dakwah tidak hanya terbatas pada aspek fundamental, tapi juga melibatkan aspek struktural dan ontologis. Secara keseluruhan, landasan ontologi dalam ilmu dakwah membantu mengidentifikasi aspek penting dari hakikat dakwah dan memberikan kerangka kerja untuk memahami dan mengembangkan teori dakwah secara menyeluruh. Yang kedua ada landasan epistemologis dakwah. Landasan epistemologis dalam ilmu dakwah adalah sekumpulan pengetahuan yang bersumber dari wahyu atau teks dan pengalaman manusia dalam berdakwah. Epistemologi dakwah juga mencakup aspek metode ilmuwan dakwah dan analisis antar unsur dakwah dalam perspektif epistemologis Islam. Al-Quran adalah sumber utama landasan epistemologis dan aksiologis dalam ilmu dakwah. Dalam konteks ilmu dakwah, epistemologi membantu mengidentifikasi sumber-sumber pengetahuan yang digunakan dalam berdakwah, seperti bayani epistemologi, irfani epistemologi, dan burhani epistemologi. Secara keseluruhan, landasan epistemologis dalam ilmu dakwah membantu memahami sumber-sumber pengetahuan yang digunakan dalam berdakwah dan memberikan kerangka kerja untuk mengembangkan teori dakwah secara sistematis dan terorganisir. Yang ketiga adalah landasan aksiologis dakwah. Landasan aksiologis dalam ilmu dakwah merujuk pada kajian tentang nilai-nilai yang mendasari dakwah. Dalam konteks epistemologi Islam, Al-Quran dianggap sebagai sumber utama landasan aksiologis dalam ilmu dakwah. Aksiologi dakwah juga mencakup penelitian tentang nilai-nilai yang terkandung dalam dakwah, serta keyakinan atas kebenaran yang diuji dalam realitas. Secara keseluruhan, landasan aksiologis membantu dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai yang mendasari dakwah, sehingga penting untuk dikaji dalam mengembangkan teori dakwah. Lalu pembahasan yang kedua ada relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang pertama ada signifikan ilmu dakwah. Signifikansi ilmu dakwah terletak pada perannya dalam menyebarkan ajaran Islam dan membimbing umat. Ilmu dakwah mempelajari tentang hubungan faktor-faktor dakwah serta ontologi, epistemologi, aksiologi, dan aplikasi dakwah. Ilmu ini terus berkembang dan memiliki peran penting dalam pengembangan metode dakwah yang efektif dan responsif terhadap perubahan zaman. Selain itu, ilmu dakwah juga memanfaatkan konsep dan teori ilmu Al-Quran untuk mengembangkan metode dakwah yang lebih baik. Oleh karena itu, signifikansi ilmu dakwah sangatlah penting dalam upaya menyebarkan ajaran Islam dan membimbing umat secara efektif. Ilmu dakwah memegang peran penting dalam menyebarkan ajaran agama Islam dan membentuk kesadaran spiritual di kalangan umat. Dalam memahami prinsip-prinsip ilmu dakwah, para dai dapat merancang pendekatan yang efektif untuk berkomunikasi dengan beragam lapisan masyarakat. Mereka dapat menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan bahasa yang relevan dan dapat dipahami oleh khalayak sehingga mempermudah proses pemahaman dan penerimaan ajaran Islam. Selain itu, ilmu dakwah juga menjadi instrumen kunci dalam membangun jembatan antara umat Islam dan non-Muslim.
Dengan pengetahuan yang kuat tentang ilmu dakwah, para penganut agama Islam dapat berinteraksi secara positif dengan masyarakat pluralistik, menjelaskan nilai keagamaan dengan bijak, dan meredakan ketegangan antar keyakinan. Dengan demikian, ilmu dakwah bukan hanya sarana untuk menguatkan keimanan umat, tetapi juga sebagai medium yang menggalang kerukunan antar umat beragama dalam kerangka keberagaman masyarakat. Selanjutnya adalah ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Ilmu dakwah memiliki beberapa hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya yang membantu dalam mengembangkan dan melaksanakan praktek dakwah. Berikut ada beberapa ilmu yang berkaitan dengan ilmu dakwah. Ilmu komunikasi. Ilmu dakwah membutuhkan kemampuan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Ilmu agama Islam. Ilmu dakwah yang menerangkan seluk-beluk dakwah Islamiyah memiliki kaitan sangat erat dengan ilmu agama serta ilmu fikih dan perbandingan agama. Ilmu sosial politik. Ilmu-ilmu sosial membantu dalam memahami berbagai macam segi kehidupan individu dan sosial, serta dalam mengembangkan strategi dakwah yang sesuai dengan konteks. Yang selanjutnya yaitu ilmu penelitian atau riset. Ilmu dakwah sangat memerlukan bantuan ilmu penelitian atau metode riset untuk merumuskan dakwah sebagai ilmu dan mengembangkan lebih lanjut. Logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara berpikir dengan benar dan juga berkaitan dengan ilmu dakwah. Psikologi. Psikologi mempelajari mengenai perilaku para praktisi dalam bidang dakwah, dan komponen ini sudah dikembangkan di Indonesia. Lalu ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu keislaman. Ilmu dakwah dan ilmu keislaman saling melengkapi dengan membentuk fondasi yang kokoh dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Ilmu dakwah fokus pada keterampilan berkomunikasi dan menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada berbagai lapisan masyarakat. Ini mencakup keterampilan berbicara, menulis, serta pemahaman konteks sosial untuk menjalin hubungan yang baik dengan audiens. Selanjutnya, ilmu dakwah dan sains sosial. Di sisi lain, ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, dan akidah memberikan dasar teoritis dan keilmuan yang diperlukan. Pengetahuan mendalam tentang prinsip agama, hukum-hukum Islam, dan keyakinan fundamental memungkinkan seorang dai untuk memberikan penjelasan yang akurat dan mendalam terkait ajaran agama Islam. Dengan menggabungkan ilmu dakwah dan ilmu keislaman, seorang pendakwah dapat menyampaikan pesan agama dengan kejelasan dan keseimbangan yang diperlukan untuk mencapai pemahaman dan penerimaan yang lebih baik dari masyarakat. Ilmu dakwah dan metodologi sains memiliki keterkaitan yang erat. Metodologi dakwah merupakan ilmu tentang cara-cara yang diterapkan oleh subjek dakwah Islam dalam menyampaikan materi dakwah. Hal ini mencakup metode dakwah dalam pendekatan subjek, materi, media, dan tujuan dakwah. Sementara itu, ilmu dakwah sendiri didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran. Dengan demikian, integrasi antara ilmu dakwah dan metodologi sains seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi sosial memungkinkan pendekatan dakwah yang lebih kontekstual, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Penerapan metodologi sains dalam ilmu dakwah melibatkan analisis yang cermat terhadap situasi dan kebutuhan audiens, pengumpulan data tentang pemahaman mereka terhadap agama, serta penggunaan bukti-bukti dan argumen yang dapat diterima secara logis. Pendekatan ini dapat memberi landasan kuat bagi penyampaian pesan dakwah yang dapat dipahami dan diterima secara intelektual. Materi selanjutnya adalah paradigma ilmu dakwah. Pertama ada teori sistem dakwah. Teori sistem dakwah adalah pendekatan yang digunakan dalam mengkaji dakwah Islam sebagai suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berinteraksi. Teori ini mencakup konsep-konsep seperti entropi dan derajat keterbukaan suatu sistem. Dalam pengembangan ilmu dakwah, teori sistem dakwah membantu dalam memahami dan mengidentifikasi unsur-unsur yang terlibat dalam proses dakwah serta hubungan antara unsur-unsur tersebut. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari teori sistem dakwah. Pertama ada perencanaan. Teori ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebelum melakukan kegiatan dakwah. Yang kedua, komponen sistem. Dakwah dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan seperti pesan dakwah, pendakwah, audiens, metode komunikasi, dan lingkungan sosial. Yang ketiga, pelaksanaan. Melibatkan implementasi rencana dakwah sesuai dengan strategi yang telah diterapkan. Yang keempat, ada evaluasi. Teori sistem dakwah menekankan pentingnya evaluasi terhadap keberhasilan atau ketidakberhasilan dari kegiatan dakwah. Yang terakhir, interaksi dinamis. Sistem dakwah dipahami sebagai suatu entitas yang dinamis, di mana perubahan dalam suatu komponen dapat mempengaruhi keseluruhan sistem.
Selanjutnya yaitu teori proses dakwah. Ada beberapa tahapan dakwah Rasulullah dan para sahabatnya yang dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, tahapan pembentukan atau takwin. Kedua, tahapan penataan atau tanzim. Ketiga, tahap perpisahan dan pendelegasian amanah dakwah kepada generasi penerus. Takwin adalah pola tahap pembentukan masyarakat Islam. Kegiatan pokok tahap ini adalah dakwah bilisan sebagai ikhtiar sosialisasi akidah, ukhuwah, dan ta'awun. Semua aspek tersebut ditata menjadi instrumen sosiologi. Tanzim dalam ilmu dakwah mengacu pada perorganisasian atau perencanaan yang sistematis dalam menyebarkan pesan-pesan dakwah. Ini melibatkan perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan tindakan yang terorganisir untuk mencapai tujuan dakwah dalam masyarakat. Yang ketiga, dalam ilmu dakwah, tahapan pelepasan dan kemandirian merujuk pada proses dan pelatihan seorang dai untuk menjadi mandiri dalam tertentu. Materi keempat, macam model pendekatan, media, dan metode dakwah. Macam dakwah. Dakwah dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan dan bentuk. Beberapa jenis dakwah yang umum melibatkan dakwah lisan atau talqin. Penyampaian pesan agama secara lisan seperti ceramah, khutbah, dan pengajaran langsung oleh seorang pendakwah. Dakwah tertulis atau tulisan, menyebarkan ajaran agama melalui tulisan, buku, artikel, pamflet, dan literatur keislaman. Dakwah elektronik, media sosial, dan online. Penggunaan teknologi informasi, media sosial, dan platform online untuk menyampaikan pesan dakwah melalui video blog, podcast, dan konten-konten digital lainnya. Yang keempat, dakwah visual atau gambar dan infografis, menggunakan gambar dan infografis dan materi visual lainnya untuk menyampaikan pesan agama dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yang kelima, dakwah interaktif atau diskusi dan dialog, berinteraksi langsung dengan audiens melalui diskusi, dialog, dan pertanyaan dan jawaban. Yang keenam, dakwah melalui seni, menggunakan seni seperti seni lukis, musik, atau seni pertunjukan lainnya sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan. Yang ketujuh, dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan, menggunakan ajaran agama melalui perilaku dan tindakan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Yang kedelapan, dakwah ilmiah, menyebarkan ajaran agama melalui pendekatan ilmiah dengan memberikan pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep keislaman. Yang terakhir yaitu dakwah kemanusiaan, melibatkan kegiatan amal, bantuan kemanusiaan, dan pelayanan sosial sebagai bentuk dakwah yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ada beberapa model dakwah yang digunakan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Beberapa di antaranya melibatkan pendekatan yang berbeda-beda, tergantung pada tujuan dan konteksnya. Beberapa model dakwah yang umum melibatkan model dakwah tafsili. Pendekatan ini menekankan pada rinci dan terperinci terhadap ajaran Islam termasuk tafsir dan Al-Quran dan hadis. Model dakwah isyarat. Model ini menitik beratkan pada penggunaan isyarat atau simbol dalam menyampaikan pesan agama. Ketiga, model dakwah sosial, fokus pada kegiatan sosial dan kemanusiaan sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran agama. Model dakwah interaktif, melibatkan komunikasi dua arah antara pendakwah dan audiens. Model dakwah tauladan atau role modeling, jadi teladan atau contoh yang baik dalam perilaku sehari-hari untuk menyebarkan ajaran agama. Model dakwah teknologi informasi, memanfaatkan teknologi informasi sebagai media sosial, situs web, dan aplikasi mobile. Model dakwah inklusif, mengakomodasi perbedaan dan menerima berbagai kelompok dalam masyarakat. Model dakwah kultural, menyampaikan pesan agama melalui ekspresi budaya dan seni lokal. Pendekatan dakwah. Terdapat beberapa pendekatan dalam melakukan dakwah, dan pemilihan pendekatan tersebut seringkali didasarkan pada karakteristik audiens, konteks sosial, serta tujuan yang ingin dicapai. Beberapa pendekatan dakwah yang umum melibatkan pendekatan edukatif, fokus pada penyampaian ajaran agama melalui pendekatan pendidikan dan pengetahuan. Pendekatan rekreatif, menggunakan elemen-elemen rekreatif seperti seni, musik, atau permainan untuk menyampaikan pesan agama dengan cara yang menarik dan menghibur. Pendekatan dialogis, mendorong diskusi dan dialog antara pendakwah dan audiens. Pendekatan kultural, menyesuaikan penyampaian pesan agama dengan konteks budaya setempat. Pendekatan sosial, menekankan kegiatan kemanusiaan, pelayanan sosial, dan kontribusi positif terhadap masyarakat sebagai bentuk dakwah. Pendekatan teknologi informasi, memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk menyampaikan pesan agama secara luas dan cepat kepada khalayak yang lebih besar.
Pendekatan dan pembangunan masyarakat. Fokus pada pengembangan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi sebagian dari dakwah. Pendekatan psikologis. Memahami psikologi individu dan masyarakat untuk menyampaikan pesan agama dengan cara yang dapat diterima dan dipahami oleh audiens. Media dakwah. Media dakwah mencakup berbagai saluran dan alat yang digunakan untuk menyebarkan pesan agama Islam. Beberapa media dakwah yang umum digunakan melibatkan khutbah dan ceramah. Penyampaian pesan agama secara lisan melalui khutbah Jumat, ceramah di masjid atau acara keagamaan, buku dan literatur keislaman. Menyebarkan ajaran agama melalui tulisan-tulisan, buku, pamflet, dan literatur keislaman. Media sosial. Penggunaan platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube untuk menyampaikan pesan agama secara digital melalui foto, video, dan tulisan. Radio dan televisi Islam. Menyiarkan program-program keislaman melalui saluran radio dan televisi khusus Islam, podcast, dan webinar. Penyampaian pesan agama melalui format audio atau video yang dapat diakses secara online. Situs web dan aplikasi mobile. Membangun situs web atau aplikasi mobile untuk menyediakan informasi keislaman, kajian-kajian, dan layanan dakwah lainnya. Kegiatan kemanusiaan dan sosial. Menyertakan kegiatan amal, bantuan kemanusiaan, dan program-program sosial sebagai bentuk dakwah yang praktis. Seni dan kreativitas. Menggunakan seni seperti seni lukis, musik, atau seni pertunjukan untuk menyampaikan pesan agama dengan cara yang kreatif. Dakwah elektronik atau e-dakwah. Memanfaatkan alat-alat elektronik dan teknologi informasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Metode dakwah. Beberapa metode dakwah yang dicontohkan oleh para nabi dalam menyebarkan ajaran agama Islam, misalnya antara lain adalah dakwah fardiyah. Metode dakwah ini bersifat tahan lama dan dapat tersampaikan dari generasi ke generasi meskipun penulisnya sudah wafat. Dakwah ammah merupakan metode dakwah yang disampaikan kepada masyarakat umum. Dakwah bilisan, metode dakwah yang disampaikan melalui lisan. Dakwah bilhal, metode dakwah yang lebih mengutamakan perbuatan nyata. Dakwah bitadwin, dakwah yang dilakukan melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, artikel di internet, koran, dan lain-lain. Dakwah bil hikmah disampaikan dengan pendekatan komunikasi khusus yang bersifat persuasif. Dengan begitu, hati penerima dakwah tergerak untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang baik atas kemauannya sendiri. Dari kelima yaitu problematika dakwah masa kini. Sumber daya dai. Beberapa permasalahan tersebut antara lain keterbatasan pengetahuan dan pemahaman. Dai perlu memiliki pengetahuan yang mendalam dan pemahaman yang baik tentang ajaran agama untuk menyampaikan pesan dakwah dengan benar. Keterbatasan keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting dalam dakwah. Dai perlu mampu menyampaikan pesan dengan jelas, persuasif, dan efektif kepada audiens. Tantangan teknologi. Tantangan teknologi memiliki peran penting dalam dakwah modern. Namun beberapa dai mungkin menghadapi tantangan dalam memanfaatkan teknologi dengan efektif. Mereka mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke perangkat dan infrastruktur teknologi, atau mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memanfaatkannya secara optimal. Tantangan keterbatasan waktu. Dai seringkali memiliki tanggung jawab dan tuntutan waktu lainnya. Tantangan penerimaan dan respon audiens. Tidak semua audiens akan merespon atau menerima pesan dakwah dengan baik. Dalam menghadapi permasalahan ini, dai perlu terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka melalui pembelajaran dan pelatihan yang berkelanjutan. Mereka juga perlu memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti mitra dakwah, teknologi, dan pendukung finansial untuk memperkuat dakwah mereka. Mitra dakwah atau mad'u. Berikut beberapa tantangan yang umum terjadi. Perbedaan bahasa dan budaya. Komunikasi dapat menjadi sulit ketika ada perbedaan bahasa dan budaya antara komunikator dan penerima pesan. Gangguan dan distorsi komunikasi. Gangguan seperti kebisingan, gangguan teknis, atau ketidakjelasan pesan dapat mengganggu komunikasi yang efektif. Tantangan teknologi. Dalam era digital, teknologi menjadi bagian penting dari komunikasi. Emosi dan sikap pendengar. Emosi dan sikap pendengar dapat mempengaruhi cara mereka menerima dan memahami pesan. Informasi yang berlebihan. Dalam era informasi yang terus berkembang, pendengar dapat terkena informasi yang berlebihan atau overload. Tantangan nonverbal. Komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara juga dapat mempengaruhi pemahaman pesan. Pemahaman dan kesadaran mad'u adalah faktor penting dalam menerima dan mengimplementasikan pesan dakwah. Oleh karena itu, para dai perlu berusaha untuk membangun pemahaman dan kesadaran yang baik
melalui komunikasi yang efektif dan pendekatan yang relevan. Berikut pemahaman dan kesadaran yang harus Mada'u miliki. Pemahaman tentang ajaran agama, kesadaran dan kebutuhan spiritual, kesadaran akan kualitas hidup, pemahaman tentang tujuan hidup, kesadaran akan dampak dan tindakan, kesadaran akan perubahan dan pertumbuhan. Materi dakwah atau madah. Materi dakwah yang disampaikan pada umumnya adalah bersifat pengulangan atau klis sehingga menimbulkan kejenuhan bagi masyarakat dan jarang sekali menyinggung kemajuan iptek dalam rangka menunjang peningkatan dalam berdakwah. Dalam menghadapi perkembangan zaman ini, seorang dai perlu memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti teknologi, media sosial, informasi yang dapat diakses, dan pendidikan yang berkelanjutan. Mereka juga perlu terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang isu-isu kontemporer untuk menyampaikan pesan dakwah yang relevan dan efektif kepada audiens. Materi keenam yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Arti hidayah dan macam-macamnya. Menurut istilah leksikal, hidayah berasal dari kata hada yang artinya petunjuk atau bimbingan atau pimpinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pengertian hidayah adalah petunjuk atau bimbingan dari Allah SWT. Hidayah adalah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah. Hidayah juga bisa diartikan petunjuk yang datang dari Allah. Semua manusia pada dasarnya berhak mendapatkan petunjuk dari Allah. Hidayah dalam ajaran Islam memiliki beberapa macam, antara lain hidayah alhami, yaitu hidayah ini adalah denyut hati atau gerak hati yang ada pada setiap makhluk hidup. Hidayah al-hawasi atau panca indera. Hidayah ini diberikan untuk meluruskan kekeliruan panca indera sebab kadangkala tangkapan indera kurang akurat. Yang selanjutnya yaitu hidayah al-aqli atau akal. Hidayah ini diberikan untuk meluruskan kekeliruan panca indera sebab kadangkala tangkapan indera kurang akurat. Hidayah al-adiyani atau agama. Hidayah ini bersumber dari wahyu Allah yaitu Al-Quran. Hidayah taufiki. Hidayah ini adalah hidayah dilalah, yakni Allah telah menunjukkan jalan, cara, metode, dan seterusnya sehingga seseorang yang mendapat hidayah ini selalu mudah dan tidak terbebani sedikit pun. Hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Beberapa kasus konversi agama berikut. Prof. Dr. Abdul Ahmad Daud BD, bekas pendeta tinggi pada David Bangamni, Kaldani, Iran. Sir Charles Edward Archibald Watkin Hamilton, negarawan Inggris yang berganti nama menjadi Sir Abdullah Archibald Hamilton setelah menjadi Muslim, menjelaskan konversinya lebih rasional. Muhammad Alexander Russell Webb, diplomat, pengarang, dan wartawan serta mantan konsul Amerika Serikat di Manila, dan setelah masuk Islam menjadi ketua Islamic Propaganda Mission di Amerika Serikat. Hidayah adalah petunjuk atau bimbingan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk menjalani kehidupan dengan cara yang benar. Sedangkan ikhtiar, dakwah mengacu pada upaya atau usaha yang dilakukan dalam menyebarkan ajaran agama atau pesan-pesan kebaikan kepada orang lain. Jadi hidayah dan ikhtiar dakwah menggambarkan pentingnya petunjuk dari Allah serta upaya yang dilakukan manusia dalam menyebarkan ajaran agama dan kebaikan kepada sesama. Materi yang terakhir yaitu efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Persuasi dakwah. Unsur-unsur pembentuk persuasi dakwah dibagi 3, yaitu pribadi dai atau persona. Seorang dai harus memiliki kriteria-kriteria dipandang positif agar dapat membuat suatu dakwah itu persuasif. Kriteria-kriteria tersebut ialah memiliki kualifikasi akademik tentang Islam, memiliki konsistensi antara amal dan ilmunya, santun dan lapang dada, sifat pemberani, tidak mengharap pemberian orang atau ifah, qanaah atau kaya hati, kemampuan berkomunikasi. Yang kedua yaitu materi dakwah. Materi dakwah adalah segala pesan yang harus disampaikan oleh subjek kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam kitabullah maupun sunnah rasulnya, yang pada pokoknya mengandung 3 prinsip, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Kondisi psikologis dakwah harus memperhatikan kondisi kejiwaan suasana psikologis suatu masyarakat. Kondisi kejiwaan suatu masyarakat memiliki korelasi erat dengan setiap kejadian atau peristiwa yang dialami, baik yang terkait dengan kondisi alam maupun sosial.
peristiwa dan kejadian dialami oleh suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya adalah berlainan. Karena itu dipandang dari sudut kejiwaannya, maka setiap kelompok masyarakat boleh dibilang masing-masing adalah unik. Sehingga dakwah yang manusiawi dan sekaligus komunikatif adalah dakwah yang dapat memahami keunikan psikologi setiap umat dan mencarikan jalan keluar yang tepat dan sesuai dengan suasana kebatinan mereka dalam dimensi ruang dan waktu. Tahap-tahap perubahan perilaku. Efek kognitif. Pesan dakwah menimbulkan efek kognitif bila komunikator atau dai telah berhasil membuat komunikasi mad'u memahami suatu pesan dakwah hingga menjadi suatu informasi atau pengetahuan bagi mad'u. Efek afektif. Efek efektif terjadi bila pesan dakwah tersebut selain membuat mad'u mengerti juga sudah membuat tersentuh hatinya hingga menimbulkan perasaan tertentu padanya. Efek behavioral. Lebih tinggi lagi dari kadar jenis efek tersebut adalah efek behavioral. Karena pesan dakwah tadi tidak hanya berhasil membuat mad'u mengerti, disertai perasaan tertentu, tapi juga membuat ia melakukan kegiatan atau tindakan. Evaluasi dakwah. Yang pertama, perubahan pengetahuan. Menilai sejauh mana audiens memahami pesan dakwah dan apakah terdapat peningkatan pengetahuan agama setelah menerima dakwah. Perubahan sikap. Mengukur perubahan sikap dengan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari sebagai hasil dari dakwah seperti toleransi, keadilan, dan empati. Perubahan perilaku. Nilai apakah ada perubahan positif dalam perilaku audiens seperti lebih taat beribadah, meningkatkan etika, atau mengurangi perilaku negatif. Partisipasi dalam kegiatan keamanan. Mengamati apakah audiens lebih aktif dalam kegiatan keagamaan setelah menerima dakwah. Pengaruh sosial. Menganalisis dampak dakwah dalam konteks sosial termasuk peningkatan kebersamaan dan dukungan antar komunitas. Umpan balik masyarakat. Mendapatkan umpan balik dari masyarakat terkait dampak positif atau negatif dari kegiatan dakwah. Penggunaan media. Menilai efektivitas media yang digunakan dalam menyampaikan dakwah seperti ceramah, buku, dan platform online. Kualitas komunikasi. Mengevaluasi kemampuan dakwah dalam menyampaikan pesan secara jelas, relevan, dan dapat dimengerti oleh audiens. Itulah penjelasan materi ilmu dakwah yang sudah saya jelaskan. Sekian, terima kasih.